Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang ini kembali kita di Obsesi. Dan obrolan seru siang ini kita kedatangan tamu seorang wanita, tokoh wanita di Universitas Negeri Padang. Dan beliau ini sosok yang sebenarnya sangat terkenal, saya pikir begitu. Karena selain dosen, beliau juga terkait langsung dengan kewirausahaan di UNP dan juga dekat sekali dengan mahasiswa. Karena kalau tidak salah beliau ini adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya, perlu kita perkenalkan beliau ini adalah Dr. Anda Asmar Yulastri MPD PhD. Nah, PhD di mana, Bu? Alhamdulillah di Malaysia. Di Malaysia. Malaysia, di Universiti Kebangsaan Bersama Bapak Malaysia. yang Iya, Bapak yang itu. Iya. Oke, pendengar, Ibu adalah sosok yang sangat dekat dengan kewirausahaan dan memang berkecimpung di bidang kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. Kalau kami ingin tahu, sejak kapan Ibu sebetulnya menggeluti dunia kewirausahaan ini, Bu? Baik, terima kasih Prof atas kesempatan dan pertanyaannya. Saya coba ingin menjawab apa yang ditanyakan tadi. Ya. Ya. Nah, sebenarnya proses kewirausahaan ini, kalau bagi saya itu sebenarnya mengalir begitu saja, gitu. Ya. Nah, tidak ada suatu momen atau suatu waktu atau apa yang menentukan kapan mulainya kewirausahaan ini menyatu dengan diri saya, gitu. Artinya secara khusus tidak pernah didesain, ya? Tidak pernah Tidak didesain. Nah, jadi dia mengalir begitu saja. Kalau dari dulu, dari kecil sebenarnya ya namanya kehidupan zaman dahulu, kehidupan di kampung, begitu ya. Nah, itu salah satu sebenarnya pemicu kenapa saya berpikir, nah ya sekarang namanya kewirausahaan jadinya gitu. Jadi untuk berpikir bagaimana supaya menjadi yang terbaik, bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Berpikirnya hanya begitu aja. Dari dulu tidak berpikir apakah itu namanya kewirausahaan atau tidak, gitu ya. Tapi itu justru konsep kewirausahaan yang sebenarnya, kan? Nah, itu dia rupanya. Setelah akhir-akhir ini dipelajari, saya mulai mempelajari ilmunya sendiri. Nah, itulah kiranya yang namanya kewirausahaan itulah kurang lebih seperti itu, gitu. Melalui pikiran itu sejak Ibu, kampungnya di mana, Bu? Di istilahnya Payakumbuh, tapi sebenarnya bukan Payakumbuh. Blok M. Nah, Blok M, Payakumbuh, Blok M, ya. Tepatnya di Kabupaten 50 kota, gitu. Iya. Nah, Oke, ya. secara konsep pikiran itu sudah ada sejak lama, tapi yang sudah dilakukan dalam kaitannya mewujudkan pola pikir atau konsep yang sudah terbentuk itu. Nah, sebenarnya pada saat sekolah, terutama juga kuliah, kebetulan saya kuliah di jurusan IKK. Nah, IKK kemudian prodinya atau konsentrasinya adalah tata boga, kulineri. Ilmu kesejahteraan keluarga. Iya, betul. Jadi kuliner. Enak banget si Bapak sama anak-anak. Ya, kuliner Ibu ya. Iya, kuliner. Nah, jadi disitulah awalnya saya mengaplikasikan mungkin ya dengan sesungguhnya yang namanya kewirausahaan dengan ilmu yang didapatkan di tata boga atau di prodi kuliner itu. Saya berpikir, nah ini kenapa saya hanya membuat untuk kebutuhan sendiri dan keluarga. Kenapa tidak ini bisa juga untuk orang lain, dikembangkan untuk orang lain, dengan arti kata orang lain dapatkan manfaatnya. Kita juga sebaliknya memperoleh. juga memperoleh nilai lebih. Di samping Artinya itu. rugi sekali membiarkan itu tidak termanfaatkan. Nah, itu dia. Berarti dari S1 itu sebetulnya program studi Ibu itu juga berkaitan dengan kewirausahaan juga ya, Bu ya? Betul sekali, Pak. Jadi dari S1 itu waktu kuliah saya juga sudah
apa namanya membuat produk-produk ya khususnya kuliner Makanan, itu makanan Ya. ya sambil kuliah Itu terutama pemasarannya gimana? pemasarannya itu ya sekitar kampus kemudian kepada orang tua teman-teman iya teman-teman itu terutama itu pada saat lebaran itu selalu bikin namanya cookies kue cookies, lebaran. kue lebaran, ya. Nah itu laris sekali pada saat itu ya memang ya kehidupan zaman dahulu serba terbatas, supply dari orang tua, Dari orang tua. ya serba terbatas. Nah dengan adanya kegiatan itu ya walaupun dapat hasil sedikit rasanya sangat puas lah, sangat memuaskan Karena di gitu. ukuran seorang mahasiswa bisa menghasilkan Iya. Menghasilkan gitu ya. dan bisa membantu perkuliahan kan? Bisa membantu perkuliahan juga, terutama itu kebutuhan pribadi lah. Pribadi lah dulu, Kebutuhan pribadi. Kalau perkuliahan walaupun sulit orang tua kita, Pasti tapi mengusahakan. pasti mengusahakan untuk perkuliahan. Tapi yang namanya zaman dulu berbeda dengan anak sekarang. Kita tidak pernah dikasih uang lebih sekedar untuk mungkin beli baju, Ya. pakaian. Nah, istilahnya kita perempuan itu istilah orang Minang tuh awak penggaya. Iya, betul. Tapi orang tua tidak pernah Dari mana? mengasih itu, tapi dari uang jajan itulah yang dihemat-hemat gimana harusnya makan 3 kali sehari bisa 2 kali supaya bisa beli Ya, jilbab betul, satu, betul. beli apa ada begitulah dahulu. Tapi dengan adanya kegiatan kewirausahaan itu, nah dapat uang, ya oke bisa beli baju, beli apa gitu, aksesoris lah namanya, bahagia sekali bahagia gitu, sekali. ya. Apalagi sebagai perempuan. Itulah. Ya, artinya gini, untuk mahasiswa ini dan untuk perempuan kan memang ada tuntutan harus cantik, harus menarik. Ya mikir sendiri dari mana kan begitu, jangan semua diandalkan dari orang tua. Betul sekali. Ya oke lah kalau orang tuanya Ya. orang tua Mampu. mampu ya dan tidak masalah mungkin ya tidak masalah gitu. Tapi kalau orang tuanya pas-pasan, yang namanya orang tua, kita kan juga sudah punya anak nih semua. Yang untuk anak itu Pasti apapun yang diusahakan. pasti diusahakan, walaupun kita tidak tahu persis itu penting untuk kuliah atau tidak, tapi namanya anak minta merengek Enggak tega. enggak tega gitu. Oke Bu, sekarang jabatan Ibu rasanya ada kaitannya juga dengan kewirausahaan Ibu. Apa jabatannya Bu? Nah, itu ya ini jabatan ya. Ini jabatan namanya atau apa? Ya. Iya gitu. Berarti kalau gitu Ibu pejabat dong, Bu? Itu makanya saya agak ragu menjawabnya, ini jabatan saya pejabat atau gimana ini gitu. Nah, cuman ya pekerjaan aja Ya, gitu. pekerjaan, Nah, ya. pekerjaan aja karena Kalau memang memang pejabat, Ya. namanya juga kepala kan? Ya, kepala Kepala Unit pelaksana kepala teknis. unit pelaksana teknis Pengembangan pengembangan karir dan Dan kewirausahaan, ya, kewirausahaan. berkaitan dengan itu juga ya, Bu, ya. Iya, gitu. Nah mungkin karena juga ya fashionnya ada di situ, kemudian juga sebagai staf pengajar juga mengajarkan mata kuliah yang bersangkutan kewirausahaan, dan kemudian juga akhirnya pada saat studi lanjut S2 dan S3 itu saya memang agak fokus gitu, bukan terlalu fokus, tetap di bidang Dari vokasional, segi career, pendidikan vokasional, tetapi tesis dan disertasi saya itu saya ambil bidang pendidikan kewirausahaan. bidang kewirausahaan. Iya. Berarti S2 dulu, S1 kan di Padang. S2 S2 di Jogja. Jogja, Ya. S3 Malaysia. Di Malaysia. Nah, jadi ambil itu pendidikan kewirausahaan. Kewirausahaan, Ya. Artinya linear lah ya. Iya. Masih Iya. satu garis. Masih pendidikan dari teknologi S1, kejuruan. teknologi kejuruan, S1, memang S2, kewirausahaan. S3, iya. Saya bisa bayangkan enaknya jadi mahasiswa beliau ini karena apa? Beliau tidak hanya bercerita secara teori nih kayak di kelasnya. Saya ngerasain nih Pak, satu pengalaman ada, experience-nya banyak dan sudah bisa berbicara kayaknya ngalir gitu aja ya Bu. Ya, alhamdulillah lah itu kalau kita membicarakan kondisi kita apa yang kita alami ya begitulah kira-kira kita nggak buat-buat ya, nggak buat-buat ya tanpa mikir pun ya udah itulah kenyataannya begitu gitu. Ya, tapi ini bener loh, saya dapat pesan dari beberapa dosen tadi menjelang ke sini, mau ngobrol sama siapa? Oh ibu itu bilang, saya pernah makan kue beliau itu enak banget, kayaknya eksekutif sekali. Berarti Ya, memang itu memang alhamdulillah. dilakukan dulu ya Bu ya. Memang dilakukan, bukan hanya dulu sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Bro. Ini. Atau jangan-jangan Sampai bapak yang sekarang. satu itu tertarik sama makanan ibu dulu.
Tapi tadi beliau bercerita bukan itu ya. Tadi kebetulan, nah ini nyimpang dikit nih. Kami sedang ada pelatihan sekarang. Itu pelatihan untuk mahasiswa, judulnya itu Smart Entrepreneur Model. Nah, jadi pelatihan kewirausahaan itu pengabdian masyarakat yang didanai oleh DRPM. Nah, ini udah tahun kedua, alhamdulillah. Dan model pelatihan itu dulu hasil daripada riset yang kami lakukan 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya. Nah, jadi udah ada model pelatihan kewirausahaan yang dinamakan dengan Smart Entrepreneur Model. Nah, ini tahun kedua pelatihan untuk pengabdian. Tadi kebetulan Pak Rektor berkesempatan membuka acara itu. Ya sempat juga lah bicara sedikit ya. Saya kenal dengan ibu ini dulu pada saat Sekarang kami masih Mulai awalnya dulu. nah, gimana cerita ya, beliau? pada saat kami sama-sama aktivis mahasiswa gitu. Nah, jadi itu ceritanya, itu yang beliau ceritakan tadi kepada mahasiswa yang peserta pelatihan. Itu istilahnya ya memberikan motivasi lah kepada mahasiswa. Itu. Kalau sekarang Bu, sebagai kepala UPT teknis tadi juga berkaitan dengan kewirausahaan. Ya. Ini bagaimana pandangan Ibu tentang kewirausahaan yang dialami oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang secara umum atau mahasiswa di Indonesia secara umum, itu jiwa kewirausahaannya bagaimana Bu? Nah, jadi sebenarnya program kewirausahaan ini sebenarnya sudah menjadi program prioritas bagi pemerintah. Kalau tidak salah nasional itu ya? khususnya untuk pendidikan tinggi itu mulai tahun 1995. Nah, itu 95, iya 95. Dengan berbagai mungkin strategi untuk masing-masing perguruan tinggi, UNP lain, mungkin UNAN lain, yang lain-lain lagi gitu ya. Tapi sampai saat ini ya kita bukan menafikan hasil yang sudah diperoleh, tetapi belum lagi yang diharapkan. Iya, sebelum lagi seperti yang diharapkan begitu hasilnya. Nah, Kira-kira PR-nya di mana, Bu? Nah, itu dia beberapa juga. Saya akhir-akhir ini memang mau penelitian kah, mau pengabdian masyarakat, mau menulis artikel. Memang sekarang semuanya diarahkan ke arah kewirausahaan gitu. Nah, jadi beberapa hasil penelitian itu juga termasuk juga survei, walaupun bukan penelitian, survei aja yang dilakukan. Kami dari UPT Kewirausahaan itu hampir setiap periode wisuda, itu sebelum mahasiswa wisuda, itu kami lakukan survei. Itu menanyakan kepada mereka kira-kira pertanyaan begini, setelah selesai di wisuda dapat ijazah, kira-kira Anda mau kemana? Itu pertanyaannya ya kan. Nah, dari hasil itu kami bisa menyimpulkan, bahkan kami minta mereka secara volunteer tunjuk tangan, coba siapa di antara calon wisudawan ini yang setelah selesai nanti mau cari kerja. Itu pertanyaannya. Nah, iya, itu lebih dari 80% itu tunjuk tangan. Nah, untuk mencari kerja. Nah, itu dia akar permasalahannya menurut saya itu, seperti itu. Jangan-jangan juga 80% yang dimaksud itu di antara mereka itu, karena kan ada sudah berpikir sekarang dari mahasiswa, kalau bukan jadi PNS, kalau bukan kerja di kantor tertentu belum kerja. Padahal sebenarnya kewirausahaan dibentuk kan mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri. Betul. Bahkan justru bisa mempekerjakan orang lain. Jadi betul sekali. Mungkin ini yang sulit mengganti paradigma mahasiswa. Betul sekali. Jadi ini tugas berat sebenarnya kita ini di perguruan tinggi ini. Itu merubah mindset. Nah, merubah mindset. Cara berpikir. Pada saat kegiatan PKKMB itu ada juga dikasih waktu untuk UPT Pengembang Karir dan Kewirausahaan untuk memberikan materi. Saya juga menanyakan itu kepada mahasiswa baru. Pertanyaan itu juga yang saya ajukan. Nah, hasilnya ya hampir sama seperti itu. Jadi bagi mereka itu betul. Ini sebenarnya apa ya? Itu udah budaya kita, orang kita.
di kampung, orang tua kita, Ah, masyarakat kita. Kalau yang bekerja itu yang makan gaji. Makan gaji. Makan itu gaji, dia. itu dia. Nah, itu dia. Jadi ada ini sekedar mungkin berseloroh, tapi itu ada benarnya gitu ya. Nah, di kampung-kampung, bahkan juga mungkin di kota, pada saat seseorang mau mencari menantu. Ya. Iya kan? Ditanya kerjanya. Ditanya kerjanya. Kerjanya apa? Ditanya kerjanya. Tapi kalau ndak makan gaji, Belum. nah itu dikatakan belum Belum bekerja. bekerja. Ini contoh kasusnya, Bu. Nah, itu. Terhalang. Itu. Iya. Jadi korban ya. Korban. Dah, ya, korban. Korban pemikiran orang tua. Ya, begitu. Nah, itu yang harus berangsur-angsur Ya. kita Ya. mulai sedikit-sedikit, mungkin gunung es itu yang mulai kita cairkan sedikit-sedikit bagaimana cara. Tapi walau bagaimanapun sekarang untuk mahasiswa sendiri sebenarnya sudah mulai. Ya, oke. Sudah Ibu, mulai berkaitan dengan itu, Bu, di Universitas Negeri Padang, program-program yang meningkatkan minat tadi itu, yang kewirausahaan itu, rasanya UNP juga berikan semacam hibah kepada mahasiswa ya, Bu ya? Nah, itu bagaimana? Sebenarnya ya alhamdulillah sekali UNP itu ya pimpinan di UNP ini itu sangat mensupport itu untuk kegiatan kewirausahaan mahasiswa, atau istilah untuk menjadikan lulusan daripada UNP ini menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Itulah intinya sebenarnya. Kewirausahaan itu sebenarnya adalah untuk menjadikan seseorang menjadi pribadi SDM yang mandiri sebenarnya. Nah, oleh sebab itu kewirausahaan ini penting di semua program studi. Karena apa? Karena apapun profesi, Ya. tidak harus menjadi pengusaha. Iya. Itu jiwa kewirausahaan itu penting Penting. untuk apapun profesi. Nah, itu. Dan oleh sebab itu, pimpinan universitas itu memberikan peluang dan program-program melegalkan mungkinnya, membuat kebijakan, ya kan. Nah, untuk menjadikan, untuk mewujudkan hal itu, yang pertama sekali mulai tahun 2017 itu mata kuliah kewirausahaan itu menjadi mata kuliah wajib universitas. Semua mengambil. Semua mengambil. Setiap prodi dan setiap jenjang program, baik S1, S2 maupun S3. Itu sekarang itu satu. Nah, itu yang secara apa namanya akademik, yang secara akademik. Nah, di seluruh mahasiswa. Nah, yang kedua itu yang di luar program akademik atau tadi istilahnya mungkin motivasi mahasiswa. Nah, itu juga banyak sebenarnya, terutama yang bagi UNP satu yang sekarang masih berjalan itu kegiatan program wirausaha mahasiswa PMW. PMW ini dulunya itu adalah program kementerian. Tahun 2004 itu program kementerian, dananya dari kementerian, kemudian kementerian semuanya yang menghandle, kita ada sebagai pelaksana. Mulai tahun 2009 kementerian menghentikan program itu. PMW itu. Nah, tetapi pimpinan UNP itu memanfaatkan itu, melanjutkan program itu sampai sekarang. Dengan dana kita ya berarti. Dengan dana UNP sendiri. Ini baru selesai. Tadi itu masih antri di UPT. Tadi saya ke sini masih antri. Itu antri tanda tangan kwitansi pencairan dana PMW. Dalam proses pencairan. Ya, pencairan dana itu PMW. Nah, Ibu melihatnya gimana melihat masyarakat untuk mendapatkan dana-dana yang disediakan oleh UNP ini terkait kewirausahaan? Itu tugas masih saya menganggap masih itu tugas masih PR berat. juga ya? Masih PR juga itu, terutama ya dosen-dosen kewirausahaan, Bapak sendiri juga dosen kewirausahaan. Jangan dilempar ke koordinator atau kepala UPT aja. Iya. Karena koordinator saya luar biasa, memang orang yang berkecimpung di dunia itu. Jadi saya tinggal ngelihat aja nih. Jadi secara umum kalau kita lihat Universitas Negeri Padang tadi mata kuliah wajib itu sedang mendukung, diketahui oleh seluruh mahasiswa masalah kewirausahaan. Kemudian tadi ada hibah tadi itu juga Ibu ya, didanai oleh UNP, setidaknya itu memotivasi mahasiswa lah merasakan bagaimana berwirausaha. Betul sekali. Kemudian bukan hanya itu, banyak dari kementerian banyak. Kementerian juga dari kementerian banyak.
apalagi sekarang bermacam-macam kementerian itu mengucurkan dana hibah untuk kewirausahaan. Yang Kementerian Pendidikan aja itu kemarin baru tanggal 19 kemarin kita terakhir mengupload proposalnya itu KIBM. KIBM itu Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa. Itu nasional. Ya, nasional. Itu nasional. Artinya banyak peluang sebenarnya. Banyak peluang. Ya. Ya. Dan sebelumnya itu pada bulan Juli itu KBMI. Ada lagi KBMI. Namanya KBMI itu Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Ya. Berarti tergantung kepada mahasiswa. Tergantung kepada mahasiswa mau atau tidak, apanya sudah ada. Ya. Saluran-salurannya sudah ada. Belum lagi ini yang akan datang ini PKM. Oh, PKM. PKM. Ya, Nah, PKM ini adalah sebenarnya ajang yang paling prestisius ini. Banget ya. Iya. Karena nilainya lumayan ya. Iya, bukan hanya nilai finansialnya, Iya. tetapi gaungnya, Gaungnya lolos dan diterima di tingkat nasional itu ya. Nah, itu dia. Nah, ada juga itu yang PKMK. Program ya. Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan. Nah, itu banyak sekali sebenarnya, Pak. Jadi kita tinggal lagi bagaimana memotivasi mahasiswa ini agar mereka itu bisa meraih peluang-peluang. Iya. Ya, Tapi peluang-peluang ada itu. kaitannya nggak dengan SDM kita? SDM artinya SDM pengajar. Artinya menyamakan konsep paradigma. Jadi ini kemarin itu salah satu bagian ya, Bu ya? Ya. Untuk menyamakan persepsi sehingga di kelas itu atau di lembaga sebesar ini bahwa mempersiapkan mahasiswa tidak sekedar hanya setelah berusaha kamu punya usaha, nggak sebatas itu kan, tapi mempersiapkan dia berpikir jiwa kewirausahaannya. Betul sekali. Jadi ada ini kenyataan ini. Pada saat pertama sekali mata kuliah kewirausahaan ini menjadi mata kuliah wajib universitas, beberapa orang dosen senior, nah itu bertanya pada saya, Bu Yun, nah ya bahasa Minang lah nak, ambo tapi kie Bu Yun, kok menjadi mata kuliah wajib loh, mata kuliah kewirausahaanku, memangnya kah disuruh manggalih mahasiswa ko kasadun senior. Cara persepsi kan, begitu ya Bu ya? Kan sudah dimulai dari persepsi senior. Ya? Iya, senior itu, mohon maaf juga, bukan hanya senior, profesor malah. Nah gitu ya. Jadi itu yang Pak Anif tanyakan tadi itu. Jadi bagaimana mahasiswa? Sementara kita yang sebagai leadernya di sini masih. Ya, jadi nggak bisa kita salahkan mahasiswa ternyata ya. Iya. Ini PR kita bersama. Jadi, kalau sekarang di zaman teknologi digital ini peluang-peluang kewirausahaan itu gimana Bu? Apakah semakin banyak, tetap tutup? Yuk pandangan Ibu. Sebenarnya ya semakin besar lah peluang sebenarnya. Dan justru kalau ada yang bertanya, kan ada juga sering bertanya, kalau saya jadi narasumber atau apa ya di mana walaupun di UNP atau di luar mungkin gitu ya, mahasiswa atau juga bukan mahasiswa, dosen juga bertanya, Bu kalau begitu apa bisnis yang paling potensial saat ini? Nah, pertanyaannya kan begitu gitu ya. Tanyaan begitu ya. Lalu saya gimana cara menjawabnya ini? Iya, gimana saya menjawabnya? Akhirnya saya begini. Nah, Anda atau kalau itu dosen, Bapak Ibu mau tahu atau mau tahu banget? Nah, saya tanya bingit. Saya tanya begitu akhirnya. Ya, nah pastilah jawabnya ya. Mau tahu bingit. Nah, jawabannya pastilah itu ya. Nah, tapi saya katakan, tapi ini rahasia. Ya, gitu kan? Kita saja. Antara kita saja, jangan bilang-bilang orang lain. Saya gitu ya. Itu maka semakin serius mereka kan, mereka semakin serius. Ya, apa ini gitu ya. Nah, ya saya jawab. Jadi bisnis yang paling potensial itu adalah bisnis yang dikerjakan. Iya, gitu ya. Harus dikerjakan. Ya, itu. Betul. Ya, itu dia. Iya. Orang kita kan banyak cerita, tapi actionnya jauh. Ya, jauh. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Ini pertanyaan bonus mungkin barangkali. Bonus. Karena Ibu merupakan seorang istri dari seorang rektor Universitas Negeri Padang. Jadi ini yang istri rektor itu Pak. Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Gedebri PhD.
Pak Rektor tidak hanya sebagai pimpinan di Universitas Negeri Padang, juga kita melihat pimpinan di organisasi kemasyarakatan sangat banyak. Itu bagaimana dukungan Ibu dan anak-anak terhadap kerja Pak Rektor yang sangat padat seperti itu, Bu? Gimana ya? Luar biasa. Luar Gimana biasa ya? juga. Iya. Luar biasa. Iya. Saya sering ngeliat. Istilahnya begini sebenarnya di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu nggak tahu ini salah atau benar atau ya, kami mengistilahkan kalau bapak itu istilahnya anak-anak pun sepakat seperti itu. Istri pertama bapak itu adalah UNP. Nah, bukan saya. Istri pertamanya adalah UNP. Begitulah kira-kira. Nah, Jadi kami istri sama kedua salah gitu ya? Iya. Jadi waktu Nah, memang dihabiskan iya. untuk memikirkan UMP. Iya. Nah, seperti itulah anak-anak juga ya, sangat paham lah dengan itu, selagi ya beliau ya sehat walafiat, ya itu aja harapan kami, itu aja ya, silakanlah. Dan dari dulu juga, nah ini mungkin curhat jangan dikorek-korek gitu kan. Artinya apa Pak? Ya. Kita mendapatkan pimpinan yang sangat fokus pada lembaga dan didukung oleh istri. Ya, istri keluarga. Lega memberikan bahwa sampai berpikir saya ini istri kedua. Nggak bisa rusak semuanya Pak. Oke, baik. Sobat Obsesi, kita sampai di akhir program kali ini, dan yang jelas begitu bangga hadirnya tokoh wanita yang kuliah satu ini yang sangat dekat dengan kewirausahaan, tentu saja sangat nongkrong di Lembaga Universitas Negeri Padang. Dan kali ini kita seperti biasa sudah bersama dengan Tangkele, kita disponsori oleh ini. Silakan, mudah-mudahan cocok, silakan dibuka. Ya, terima kasih. Senang sekali dapat ini souvenir dari Tanggele ya. Semoga ini Tanggele ini salah satu wirausaha yang kedepannya akan menjadi leader. Ya. Dari alumni program studi pendidikan seni rupa FPS. Alhamdulillah. Udah jadi wirausahawan. Wirausahaan itu contohnya alumni UNP bukannya tidak ada, udah banyak juga yang jadi wirausaha. Luar biasa, kita pantas berbangga. Dan demikian, Ibu, sekali lagi terima kasih kehadirannya, memberikan waktu dan kesempatan. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya, tentu saja masih di Obsesi. Obrolan seru siang ini kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.